Nah, kita mulai ya, Minasang. Dibuka ya kameranya ya, semua. Hai Sensei. Hai Sensei. Baik, Sensei. Oke, kita mulai. Ya, minggu ini perkuliahannya bab berapa lagi, Minasa? 38 lagi Sensei. Ya, bab 38 lagi ya. Silakan buka kameranya ya. Palingan sebentar cuma ya, enggak sampai setengah jam. Sensei izin share screen ya. Miyamas takah? Miyamas takah? Udah kelihatan? Mas Sensei. Iya, Mas Sensei. Sensei. Oke, Hai kita Sensei. mulai. Jadi bab 38 ini belajarnya tentang ini ya, ada 3 poin utama. Jadi merubah kata kerja menjadi ini kata benda, itu intinya ya. Merubah kata kerja menjadi frase kata benda ya. Terus ada nanti akan belajar mengenai kalimat yang menyatakan kelupaan pada suatu hal ya. Kelupaan pada suatu hal. Nah, terus akan belajar mengenai menjadikan topik ya, menjadikan topik yang berupa kata benda, kata orang, tempat, dan lain-lain ya. Oke, kita masuk ke pola yang pertama. Nah, yang pola yang pertama ini ada kata kerja bentuk kamus ya. Kata kerja bentuk kamus ditambah dengan no, nowa, diikuti oleh kata sifat ya. Kata kerja bentuk kamus ditambah dengan nowa, diikuti oleh kata sifat ya. Jadi sebelumnya Minasang kan ini ya, kata kerja itu pasti letaknya di bagian akhir ya, pada suatu kalimat. Nah, kalau di sini kata kerja bisa dijadikan subjek. Jadi ada dua kata kerja di kalimat itu. Jadi bisa dijadikan subjek, penandanya itu no ya. Ya, jadikan subjek kalimat Noah ya. Jadi intinya pada pola kalimat pertama ini kata kerja itu bisa dijadikan subjek ya. Nah, kata kerjanya bisa diubah menjadi kata benda. Ya, itu ya intinya. Nah, biasanya kata sifatnya yang ini nih berhubungan dengan perasaan. Ya, yang mana yang berhubungan dengan perasaan yaitu tanoshi, sabishi, omoshiroi ya, yang ini ya. Ya, jadi minasang tinggal ikuti aja polanya ya. Oke, kita lihat contoh biar nggak bingung ya. Nah, kalau biasanya kan minasang ini ya, yang ini kan yang udah belajar ya. Kanji wa muzukashi desu ya. Kanji itu sulit ya. Kanji itu sulit. Nah, di bagian mananya kanji itu yang sulit? Ya. Kanji wo kaku no wa omoshiroi desu. Ya. Kanji wo kaku no wa omoshiroi desu. Kanji wo yomu no wa muzukashi desu. Jadi ini ada spesifiknya lagi minasang. Ya. Kalau ini yang biasa ini kanji wa muzukashi desu. Ya, kanji itu sulit. Nah, di bagian mananya yang sulit? Ya, ada yang bagian nulisnya yang sulit ya, orang nih. Kanji wo yomu no wa muzukashi desu. Atau ada juga orang yang sulit kanji itu yang apa? Yang nulisnya juga ya. Kanji kaku no wa muzukashi desu. Jadi ada lebih ada keterangan lebih lanjutnya minasang ya. Ya, bisa dipahami yang ini, yang contoh kalimat yang pertama. Hai Sensei. Bisa. Hai Baik, Sensei. Sensei. Kita lihat ke contoh kedua. Eh,
Ichiban, ya, Ichiban, bukan Ichiban. Hitoride, ya. Hitoride, Egao miru no wa sabisi desu. Ya. Hitoride, Egao miru no wa sabisi desu. Ya. Jadi tinggal diikuti aja ininya nanti ya. Apanya? Pola yang ada ya. Jadi sebelum no itu pasti kata kerja ya. Kata kerjanya diubah menjadi kata benda ya. Oke. Terus ada yang contoh ketiga, Kazoku to hanabi wo miru no wa tanoshi desu. Ya. Kazoku to hanabi wo miru no wa tanoshi desu. Jadi minasang tinggal ikuti aja polanya ya. Jadi intinya di pola yang pertama ini kata kerja bisa dijadikan subjek. Penandanya apa minasang? No wa Noa, ini Sensei. ya noa. Kata kerja bisa dijadikan subjek. Subjek ya. Dalam hal ini kata kerja itu bisa diubah menjadi kata benda. Itu intinya ya, yang pola yang pertama. Bisa dipahami yang pola yang pertama? Minasang? Hai, Sensei. Jadi kata sifat di sini gunanya untuk apa? Untuk apa, minasang? Kata sifat untuk menerangkan kata kerja yang ada di depannya ya. Untuk menerangkan kata kerja yang ada di depannya. Ya. Dan biasanya kata sifat ini yang berhubungan dengan ini ya. Tanoshi, sabisi, omoshiroi ya. Ureshi kayak gitu ya. Jadi kata sifat yang digunakan berhubungan dengan perasaan. Bisa dipahami yang pola yang pertama? Bisa, Nasa? Sensei. Bisa ya? Hai, Sensei. Ya, kita masuk ke pola yang kedua ya. Pola kedua ya. Kata kerja bentuk kamus ditambah dengan noga, terus kata sifat. Ya. Kata kerja bentuk kamus tambah dengan noga, diikuti oleh kata sifat. Nah, kalau yang tadi kata sifatnya berhubungan dengan perasaan umumnya. Nah, kalau yang di pola kedua ini ya, ini kata sifatnya berhubungan dengan apa? Biasanya yang gak ini apa, minasang? Kata sifat, Sensei. Ya, kata sifatnya berhubungan dengan Kata sifat yang berhubungan dengan kesukaan, Sensei. ya kesukaan ya. Terus ketidaksukaan ya, kemampuan kayak gitu ya. Ya, minasang. Ya, gak itu kan kalau kita lihat dari partikel yang digunakan ini selalu menyatakan misalnya spot suga suki des pasti partikelnya gak ya. Nihongo ga dekimasu ya. Itu ya. Jadi kata sifat yang digunakan berhubungan dengan kesukaan, kemampuan, ketidakmampuan gitu ya. Itu yang dipakai ya. Oke, nih kita lihat contohnya. Ya. Jadi ini yang umum ya. Yang sebelumnya minasang pelajari yang ini kan. One Piece ga suki des ya. Suka One Piece. Nah, kalau kalimat yang kedua ini One Piece wo miru no ga suki des ya. One Piece wo miru no ga suki des. One Piece no manga o yomu no ga suki des. Jadi kalau yang biasa minasang pelajari ini ya,
suka One Piece. One Piece juga suki des. Tapi, nah kalau yang ini ya, yang di yang pola ini sukanya di bagian mananya gitu ya. Ada yang suka nonton langsung ya One Piece-nya. Ya, terus ada yang suka baca aja ya, suka baca manga One Piece. Ada kan yang kayak gitu ya? Ya. Jadi yang bedakan. Jadi intinya di pola ini lebih spesifik lagi minasang keterangannya ya. Lebih spesifik. Kalau yang sebelumnya suka One Piece. Nah, di bagian mana ya yang disuka? Ada yang suka nonton, ada yang suka baca aja gitu ya. Ya. Nah, kita lihat pola contoh kedua. Tanaka sang wa gohan wo taberu no ga ya, taberu no ga. Ya. Nah, Tanaka sang wa gohan wo taberu no ga osoi desu ya. Terus, ini contoh yang ketiga lagi ya. Nah, ini Doni Sangto, ini kok sama ya. Doni Sangto Dani ya, ini Dani ya. Doni Sangto Dani Sangwa Sakaga suki des. Jadi si Doni dan Dani ini dia suka suka apa dia? Sakaga suki des. Dia suka bola ya, main bola gitu ya. Nah, kalau Dani ini Doni Sangwa Sakao Yarunoga suki des. Jadi kalau si Dani ini dia suka main bolanya ya. Dia suka Sakao Yarunoga suki des. Nah, terus kalau si Daninya, Dani Sangwa Sakao Mirunoga suki des. Ya. Ada ininya spesifiknya di mana gitu ya, minasang ya. Ya. Bisa dipahami yang pola yang kedua? Bisa. Sensei. Ya, kalau yang umum Sensei. ya. Nanti minasang kalau diminta nulis pas di Sakubung atau di mana gitu ya, bisa membuatkan contohnya gimana gitu ya. Atau ketemu di Cokai apa ya yang dibilangnya gitu ya. Harus bisa memahami pola ini ya. Ya. Oke. 1, 2, udah 2 pola ya. Jadi intinya pola yang pertama dan kedua ini beda ya. Kalau yang pola yang pertama ini kata sifatnya selalu biasanya yang mengandung perasaan ya. Biasanya gitu ya. Terus yang kedua ini kata sifat yang digunakan ini kan noa ya. Kalau ini noga. Bedakan ya, noa, noga. Kalau ini kata sifat yang digunakan berhubungan dengan kesukaan, ya, ketidakmampuan, kemampuan, gitu ya. Ya, minasang. Noa, noga. Oke, kita lanjut ke ini. Pola ketiga. Kata kerja bentuk kamus ditambah dengan no wasuremasta. Ya, kata kerja bentuk kamus no wasuremasta. No, ini apa? Wasuremasta ini apa nih? Apa artinya wasuremasta? Lupa, Sensei. Ya, Lupa, Sensei. lupa ya. Ya, tinggal diikuti aja polanya ya, minasang. Minasang yang udah dipelajari yang ini ya. Apa? Di Minasaya 1. Sukudayo wasuremasta. Ya, lupa PR ya. Nah, kalau sukudayo yaruno wasuremasta. Sukudayo dasuno wasuremasta. Ya, di sini
lebih spesifik lagi apanya yang lupa ya, suku Daengnya. Ada yang lupa ngerjain ya, ada yang lupa ngumpulin gitu ya. Jadi di sana lebih spesifik lagi, di bagian mananya yang lupa gitu ya. Oke, kita lihat, jadi ada keterangan lebih lanjut ya, minasang ya. Oke, kita lihat contoh kedua. Saifuo mote ikuno wasuremashita. Ya, Saifuo mote ikuno wasuremashita. Terus kusurio no muno wasuremashita. Tamago kauno wasuremashita. Ya. Jadi yang di pola yang ketiga ini artinya lupa ya. Tapi ada keterangan yang diberikan lebih lanjut ya. Nah, sebelum bentuk sebelum no wasuremashita-nya itu pakai kata kerja bentuk kamus ya, minasang. Gimana pola 3 ini? Pola yang ketiga? Tinggal diikuti aja polanya kan? Ya. Ya, tinggal diikuti ya. Pakai kata kerja bentuk kamus ditambah dengan no wasuremashita gitu ya. Ya. Bandingkan. Nah, jadi di Mina 2 ini lebih ini ya. Kalau yang pas di Mina 1 kan lempeng gitu aja ya, biasa aja gitu. Suku Deo wasuremashita. Lurus-lurus aja kan kalimatnya ya. Nah, kalau yang pas di Mina 2 lebih bervariasi lagi ya. Lebih bervariasi. Oke. Bisa dilanjut, minasang, pola keempat? Bisa tentunya. Kita lanjut ke pola keempat ya. Kata kerja ya. Ini pola ini. Kata kerja bentuk biasa, no shiteimasu ya. Jadi yang pas di di pola yang pertama ya, selalu pakainya bentuk kamus ya. Kata kerja bentuk kamus tambah dengan noa. Terus yang pola kedua kata kerja bentuk kamus lagi noga ya. Terus yang ketiga kata kerja bentuk kamus lagi tambah dengan no wasuremashita. Nah, kalau yang keempat ini ya, kalau yang keempat bisa menggunakan semua kata kerja bentuk biasa, minasang. Ya, kata kerja bentuk biasa no shiteimasu ya. Shiteimasu ini berarti bertanya ya, minasang ya. Ya. Bertanya, shiteimasu ini apa artinya? Tahu nggak gitu yang saya? Ya, tahu enggak gitu ya. Oke. Iya tuh. Oke, kita lihat. Nah, nanti perhatikan nanti ya penggunaan sirimas sama siri maseng ya. Sirimas apa? Tahu ya, siri maseng? Tahu saya. Tidak? Nggak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada kaiwa ya. Yani sangga asta nihonge ikuno wo shiteimasu ka? Ya. Yani sangwa asta nihonge ikuno wo shiteimasu ka? Ya. Iye shirimasen deshita. Ya. Iye shirimasen deshita. Nah, maksudnya gimana nih, minasang? Tahu nggak kalau si Yanisan tuh besok balik ke Jepang? Ya, tahu enggak kalau Yani Sang ini mau ke Jepang? Iya, shirimasen deshita. Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Nah, kenapa dia pakai shirimasen deshita di sini? Karena dia kata kerja bentuk biasa sih. Karena dia kata kerja bentuk biasa. Ini ngomongnya menggunakan kata sopan dan dijawab oleh si B dengan kata sopan juga sih. Oke, boleh itu alasannya ya. Tapi ya,
Kenapa digunakan sirimaseng desta di sini? Karena kalimat pertanyaannya mengandung informasi ya, minasang ya. Mengandung informasi yang sebelumnya si B ini nggak tahu, jadi tahu jadinya kan. Ya, makanya digunakan sirimaseng desta. Pas si A ngomong, oh jadi tahu dia ya. Yang sebelumnya tahu jadi yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu ya. Karena pertanyaannya siapa apa yang si A ini ya mengandung informasi. Itu tambahannya alasannya ya. Oke, kita lihat yang contoh kedua ya. Sengetsu no isuka karina sangga kekkon shita no shiteimasu ka? Lalu si B menjawab, iye shirimasen deshita. Ya. Apakah kamu tahu ya siapa Karina Sang itu sudah menikah apa? Sengetsu no isuka. Tanggal 5 bulan lalu. Lalu. Ya. Apakah Lalu kamu sudah tahu kalau Karina sudah menikah tanggal 5 bulan lalu? Iya, shirimasen deshita. Ya, ini sama ya, sama-sama yang kalimat yang pertama. Nah, pakainya shirimasen deshita karena kalimat itu karena pertanyaan itu sudah mengandung informasi ya. Itu intinya ya. Nah, kita bandingkan dengan yang contoh ketiga ya. Kimura sang no denwa bango shiteimasu ka? Iye shirimasen. Iye shirimasen. Nah, apa bedanya sama yang contoh 1 dan 2? Minasang? Yang ketiga tidak memberikan informasi, saya. Ya, Yang ketiga hanya informasi. yang ketiga ini enggak ada ya informasinya di sana ya. dia nanya doang sih. Iya, iye shirimasen. Enggak tahu. Jadi nanti perhatikan penggunaan shirimasen dan shirimasen deshita ya. Silakan perhatikan nanti penggunaannya gimana ya. Ya, minasang. Kalau shirimasen deshita itu biasanya yang sudah mengandung pertanyaan itu sudah mengandung informasi ya. Ya. Oke, bisa dilanjut. Yang pola yang kelima. Bisa saya. Oke. Nah, yang pola yang kelima ini ya tinggal diikuti aja ya polanya di buku ada nih minasang. Pakai kata kerja bentuk biasa ditambah dengan noa ya. Terus diikuti oleh kata benda. Nah, kalau kata sifatnya ya kata sifat bentuk biasa ya diikuti oleh noa ditambah dengan kata benda ya. Nah, terus untuk kata sifat na dan kata bendanya ya. Kata sifat na kata sifat na kata kerja bentuk biasa diikuti oleh noa tambah dengan kata benda ya. Oke. Nah, terus untuk kata bendanya ya. Kan biasanya da itu. Jadinya nanua ya, nanua tambah dengan kata benda. Nah, ini maksudnya pola ini ya minasang menjadikan topik yang menunjukkan kata benda ya. Menjadikan topik yang menunjukkan kata benda, orang, tempat dan lain-lain. Jadi minasang nanti tinggal diikuti aja polanya ya. Pokoknya kata kerja yang digunakan kata kerja bentuk biasa, kata sifat juga seperti itu, kata benda juga seperti itu, diikuti oleh noa ditambah dengan kata benda ya. Terus kalau untuk kata bendanya, da-nya dihilangkan menjadi noa. Ya, diikuti oleh kata benda. Ini menjadikan topik yang menunjukkan kata benda, orang dan tempat dan lain-lain ya.
Ini ada contohnya. Ichineng de Ichiban Atsui ya. Ichiban Atsui no wa Hachigatsu desu ya. Ichineng de Ichiban Atsui no wa Hachigatsu desu. Watashi Watashi ga kekkon shita no wa 2019年の9月です。や、この教室で一番ハンサムのはSarul des. Ya, Sarul des. Ini contoh ya Sarul ya. Ada Sarul sini nih. Review. Tinggal diikuti aja polanya Minasang ya. Ini pokoknya menjadikan topik ya yang menunjukkan kata benda. Ya Minasang. Samu Sarul des Sensei. Sesang. Ya, tinggal diikuti aja polanya ya Minasa. Ya. Pokoknya pakai bentuk biasa ya semuanya ya, pakai bentuk biasa. Kata kerja pakai bentuk biasa, diikuti oleh Noah tambah dengan terus kata benda di belakangnya ya. Ya, Minasa. Ya. Ini ada contoh yang keempat. Nah, ini berupa pertanyaan ya. Sekai jude ichiban taisetsu na no wa nan desu ka? Ichiban taisetsu na no wa kazoku desu ya. Nah, jadi di seluruh dunia apa yang paling penting gitu ya? Ichiban taisetsu na no wa kazoku desu. Yang paling penting Keluarga. Bukan ya kazoku ya. Keluarga. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tinggal diikuti aja polanya ya, Minasa. Intinya bab 38 ini bisa merubah kata kerja menjadi kata benda gitu ya. Terus yang kalimat tentang kelupaan tadi. Nah, terus menjadikan topik ya yang menunjukkan kata benda gitu ya. Oke, Minasang, untuk lebih jelasnya silakan untuk contoh kalimatnya Minasang buat di buku catatan ya. Catatannya mau Sensei periksa minggu depan. Nah, kuis juga ya. Kuis dari bab berapa kita dulu mulai belajar ya? 35 ya? 35 Sensei. 35 sampai hari inilah. 35 sampai 38. Jadi 4 bab ya. Kita kuis minggu depan ya. Baik Sensei. Ya, untuk materinya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, udah paham semuanya nih? Oke. Paham Sensei. Bikin satu contoh kalimat ya dari ini ya. Dari masing-masing pola ini ya. Bikin contoh kalimat sendiri ya. Oke. Nanti sampai sini aja dulu ya palingan ya. Oke, udah ya Minasang, sampai sini aja dulu. Nanti tolong cek lagi absennya di e-learning ya. Oke. Sensei. Kita sudahi kuliahnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.